Kalau kopi bukan pangan utama, tapi tiap orang hampir semuanya ngopi. Terutama tembakau Garut berani bersaing dengan daerah-daerah lain karena kualitasnya memang bagus lah. Petani kita tuh kayak nelayan kopi. Mereka nggak punya modal, kadang pinjam ke bank, belum tentu hasil kopinya bagus. Dodol, dorokdok, Gunung Papandayan, atau domba memang tidak asing lagi bagi kota yang kini telah berusia 212 tahun. Swiss Van Java dan Kota Intan telah melekat menjadi julukan Kabupaten Garut. Tapi sebenarnya, potensi Garut tidak hanya yang sudah disebutkan tadi. Kopi dan tembakau kini pelan-pelan menjadi komoditas potensial bagi bumi Pangirutan. Dengan luas 3.065 km persegi, serta memiliki banyak bukit dan gunung, ini menjadikan lahan yang ideal bagi pohon kopi dan pohon tembakau untuk tumbuh. Tetapi, apakah potensi yang cukup menjanjikan ini sudah benar-benar mampu dimaksimalkan? Sebab, hingga kini sebagian besar petani masih berhadapan dengan berbagai kendala. Hal ini tentunya perlu didukung dengan sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha. Sehingga potensi besar ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi betul-betul memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Garut. Kali ini kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Adam Maulana sebagai petani sekaligus penjual kopi untuk bertanya mengenai hal tersebut. Kalau untuk di dunia pertanian kopi, kurang lebih ya dari segi buahnya teh. Buahnya untuk tahun sekarang tuh kurang. Jadi otomatis kopi mahal, sedangkan yang nyari banyak. Pesaing-pesaing banyak. Jadi kita juga kebagian cuma sedikit untuk tahun ini. Ya kebanyakan sama orang-orang luar teh, malahan dari Garut tuh yang diambil tuh dari orang Pangalengan, Aceh, Jawa. Sekarang tuh banyak yang ke Garut. Kalau untuk petani sih menurut saya kemajuan. Cuma kalau untuk orang-orang bisnis kayak saya yang jual green bean kayak gitu kurang. Maksud kurang tuh kalau kemarin kita dapat profit per kilonya 10.000 atau 11.000, 15.000 sampai segitu. Kalau sekarang otomatis ke bawah, 10.000 ke bawah. Jadi kalau yang di petani sih enak menurut saya. Kalau yang buat pengolah, yang jual justru kurang sekarang. Kalau saya sih rata-rata kebanyakan untuk rumahan. Kalau KP-KP juga banyak. Alhamdulillah ada yang pakai, nggak banyak. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah untuk mesin-mesin yang kayak gitu saya udah nggak pakai manual teh. Saya udah pakai mesin buat roasting sangrai, buat giling juga saya udah pakai mesin. Udah dibantu mesin, nggak manual. Untuk kopi mentah, kopi masak juga tahun sekarang lagi bagus. Pasar lagi bagus, cuma harga nggak bisa ngikutin deh. Sedangkan sekarang belanja di bawah mahal, ke atas otomatis harus nambah ya, biaya produksi dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang kalangan menengah ke bawah jadi berkurang gitu teh konsumsinya karena harga. Kalau tahun sekarang tuh saya sebagian hitungan bitnya sekitar 15 ton tahun sekarang. Kalau tahun kemarin agak lumayan, tahun kemarin ada 20, 22. Sebenarnya sih harus bersaing harga di bawah. Kalau mau barang banyak ya harus bersaing harga di bawah. Cuma konsekuensinya ya harga di atas tetap. Kita ngambil profitnya sedikit. Sesuaikan lah teh. Misalkan kayak saya kan pengolah. Dari bawah ngerasain, dari atas ngerasain. Ke bawah mahal, ke atas juga harus ngikut lah minimal gitu. Jangan ke bawah, saya belanja ke bawah mahal, yang atasnya tetap segitu kan repot teh. Selain itu, kami juga berkesempatan bertemu dengan Bapak Sobar Sutisna sebagai petani sekaligus penjual tembakau untuk menjawab sedikit rasa penasaran kami. Tembakau itu umurnya 4 bulan baru panen, pas 5 bulan 6 bulan proses untuk perajangan, dari mulai penanaman sampai itu harus disediakan pupuk kandang dan tidak dikasih obat-obatan. Kemarin kan
musim hujan ya, dan sekarang juga masih hujannya tinggi. Beberapa kendala juga yang di kebun itu rusak, jadi cepat mati kalau kondisi seperti ini. Perkembangan, nah sekarang memang harga teh beda dengan tahun kemarin. Harga sekarang murah gitu, yang dulunya 100.000 per kilo, sekarang yang 100 itu jadi 50, hampir 50. Terus yang keduanya 30, yang tiganya 20. Jadi lumayan biaya produksi tetap ini, tapi harga pas panennya sekarang murah lah. Manfaat teknologi sekarang belum ada ya. Perajangan masih manual, masih tradisional. Ini buatan dari kayu biasa. Pengennya gitu kalau ada seperti support dari pemerintah, ingin ada mesinnya gitu biar tidak catat, tinggal manualnya ngicisna doang gitunya, seperti gitu. Ya ada harapannya lah, ada sedikit bantuan distribusi lah dari pemerintah, baik di Sparindag ataupun dinas perkebunan, itu dari mulai pupuk terus bibitnya. Sebenarnya ini alat-alat rajang, kalaupun manual juga tidak apa-apa gitunya, yang penting ada buat petani di sini. Terus kondisi memang sekarang teh lagi kacau, jadi harga memang turun. Keuangan tidak menentu, murah sekali untuk kondisi sekarang ini. Perolehan per panen itu kalau dari 100 tumbak itu, kalau tembakonya bagus itu buat 1 ton. Kalau dirajang, hasil rajang itu 1 ton itu dapat 30 kilo kali 50, ukur 1,5 juta. Mungkin sejauh ini dari Bapak sendiri pernah ada atau tidak penyuluhan dari pihak pemerintah terkait dengan perkebunan tembakau ini? Belum ada. Kalau petani saya juga paling penyuluhannya dari Ayudi, bakaunya harus kayak gini gitu. Kalau dari pemerintah itu belum ada sampai sekarang. Bahkan kantosnya ada bantuan dari pemerintah, cuman kasihnya tidak tepat sasaran gitu. Bukan ke petani langsung yang 1,5 juta ya berupa uang. Kan kenapa harga ini turun, kayak kemarin saya ngirim tembakau itu tidak bisa menjaga kualitas dari petani gitu kan, kayak belum matang benar langsung dikirim. Salah satu kendala turun. Tapi kalau yang kualitas bagus seperti di dalam Galabag kayak gini, yang nomor satunya itu tetapnya di sekitaran 28, 25. Terus Pak, kalau dari Bapak sendiri udah distribusi kemana aja nih Pak? Kalau saya sekitaran Garut di sini aja, iya. Nah kan makanya kalau kita langsung kayaknya harga bisa 50 juga sekarang, itu kan diambil oleh tengkulak. Kalau kita langsung ke petani langsung bisa masuk ke pabrik insya Allah kayaknya harga akan lebih tinggi daripada kita. Saya juga kan kalau dapat 3 kintal 2 kintal kirimin gitu kan ke tengkulak yang ada di sini. Potensi Garut sendiri untuk tembakau memang sangat bagus lah peranannya, terutama di pabrik-pabrik besar. Tembakau Garut itu menjadi salah satu bahan utama, mungkin dibilang bumbunya lah. Garut terutama jadi penghasil tembakau terbesar pertama di Jawa Barat. Dari ekstrak tembakau itu sekarang sudah bisa mulai jadi sabun, ada juga yang jadi parfum gitu. Banyak hal yang memang bisa explore lah dari tembakau itu. Dan di luar negeri juga kan tembakau Garut ini sebenarnya masuk, cuman kendalanya tembakau dari Garut itu kebanyakan terputus di Jawa karena para petani itu setelah panen tanpa diproses apapun mereka kirim bahan baku basahnya, kebanyakan diolah lagi di Jawa dan ujung-ujungnya tembakau Garut itu putus di sana kan gitu. Pemerintah diharapkan bisa memberikan akses langsung kepada para petani kan gitu, biar minimal memutus rantai kayak tengkulak langsung gitu. Jadi petani
mungkin bisa lebih mendapat lah keuntungan yang memang agak sepotong sama tengkulak itu. Kalau dilihat dari tren harga, makin tahun tuh makin bagus. Pas waktu era COVID itu paling di 4.000, 5.000. Sebelum COVID memang agak bagus. Tapi untuk yang sekarang tahun 2025 lah di 16.000. Trennya bagus ya dari segi peningkatan harga tahun ke tahun gitu ya, dari faktor ekonomi lah gitu ya. Dari sisi lingkungan, kopi itu tanaman yang bagus untuk konservasi ya, petani. Kalau dari pengolah itu juga bagus gitu ya. Komoditi kopi adalah komoditi yang berdampak positif. Makanya draft dari tahun ke tahun tuh bagus. Garut sendiri terakhir data tuh tahun 2024 itu kita 3.200 ton green bean. Berarti kan perputaran di Garut itu cukup tinggi. Jadi makin tahun makin tinggi gitu. Produksi kopi makin tinggi. Alhamdulillah sih dampak ke petaninya positif gitu ya. Secara ekonomi, perubahan iklim gitu ya. 1 derajat Celcius naik itu ternyata merubah kebiasaan mdpl. Kopi Arabica yang biasanya di atas 1000 mdpl sekarang bisa lebih rendah. Efek pemanasan global itu perubahan iklim cukup tinggi. Yang saya lihat itu udah mulai bagus nggak monokultur. Kalau kopi bukan pangan utama, tapi tiap orang hampir semuanya ngopi. Hanya sekarang tuh bagusnya gini, sekarang tuh kopi itu nggak monokultur, jadi tumpang sari. Kopi Garut itu brandingnya itu sebenarnya udah cukup kuat dan masuk ke 11 komoditi unggulan Kabupaten Garut. Nah, branding Garut tuh gini ya, kopi untuk Arabica di daerah Garut dan Priangan Timur ya, itu terkenal dengan fruitynya yang tinggi. Nah, perindustrian perdagangan, dinas pertanian sebetulnya sudah banyak melakukan sebenarnya ekspos. Dengan produksi akhir 2004 itu 3.200 ton green bean, itu perputaran itu bukan uang kecil gitu ya. Tinggal kalau menurut saya nih, harusnya Garut tuh perbanyak gudang. Jadi kan kalau kendala UMKM tuh kita panen raya nih, jarak 4 bulan sudah panen raya. Kalau UMKM kecil tuh cukup susah nyari barang. Yang pada akhirnya kurang stok barangnya. Kalau seandainya di Garut ada gudang gitu ya, stokis, mungkin lebih bagus. Dan kopi itu sebenarnya daya simpannya bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun asalkan penyimpanannya baik. Kalau masalah rasa, ada namanya kontes kopi spesialty Indonesia atau KKSI. Garut itu pernah juara 3 Robusta, juga pernah Arabica juga. Jadi sebetulnya kopi Garut tuh scoringnya bagus, manggungnya bagus gitu ya. Berarti makanya juri KKSI kan kredibel gitu ya. Yang jadi problem ya tinggal kita bagaimana promonya, bagaimana cara kita dari kopi Garut. Petani di kita tuh kayak nelayan kopi. Kenapa? Karena nggak dipupuk. Mereka itu cuma panen gitu. Mayoritas ada yang memang dipupuk, cuma mayoritas nggak gitu. Makanya produksinya paling 1 pohon tuh 3 kilo, 2 kilo. Banyak lahan tapi nggak maksimal. Kalau menurut saya itu. Jadi produksinya tinggi. Seandainya penerapan GAP yang baik, budidaya sesuai SOP, insya Allah sebetulnya Garut bisa lebih lagi. Cukup tinggi. Ya, nilai ekonominya tinggi, membantu petani. Saya rasa sebetulnya kopi itu komoditi yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut, Jawa Barat gitu, untuk Indonesia seperti itu. Suara petani dan penjual telah memberikan gambaran harapan dan tantangan kopi serta tembakau yang ada di Kabupaten Garut. Lalu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong potensi ini? Untuk itu, kami mewawancarai perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut bersama Bapak Asep Muzni Hidayat SPMP. Ini merupakan kedua tanaman perkebunan tersebut komoditas strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut di bidang perkebunan. Alhamdulillah untuk tanaman kopi dan juga tanaman tembakau, melihat dari potensi yang sudah ada dan juga data yang tersedia, peminat untuk menanam tanaman kopi dan juga tembakau, alhamdulillah terus bertahan bahkan bisa berkembang untuk bisa meningkatkan komoditas tersebut. Potensi untuk di Kabupaten Garut alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan karena untuk melaksanakan budidaya tanaman tembakau banyak petani yang berminat untuk bisa membudidayakan karena selain hanya keuntungannya mungkin dari penanaman tanaman tembakau salah satunya karena tidak terlalu banyak membutuhkan air
tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Untuk tanaman kopi juga sama, melihat dari peluang pasaran dan juga kebutuhan kopi itu banyak, maka banyak petani yang berambisi, antusias untuk bisa mengembangkan tanaman kopi. Tantangannya untuk bisa meningkatkan produksi ya, maka Dinas Pertanian menyusun perencanaan untuk bisa mengembangkan, meningkatkan produksi tersebut. Terus selanjutnya untuk terus memberikan pelayanan terhadap petani melalui penyuluhan supaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk meningkatkan produksi. Maka upaya untuk memfasilitasi kelompok-kelompok tani yang ada di lapangan yang membudidayakan tanaman berkebunan tersebut untuk masuk dannya bantuan sarana dan prasarana untuk terus bisa meningkatkan hilirisasi dalam penanganan pasca panen tembakau dan juga kopi supaya mengalami peningkatan pendapatan dan juga meningkatkan perekonomian petani yang melakukan budidaya dan juga usaha dalam bidang kedua komoditas tersebut. Harapannya dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut untuk perkembangan tanaman perkebunan khususnya kopi dan juga tembakau, mudah-mudahan saja petaninya tetap melaksanakan budidaya tanam tersebut karena dilihat dari segi keuntungan, banyak petani yang mengatakan bahwa menanam tanaman perkebunan tersebut menguntungkan. Tanaman yang ditanam oleh petani tersebut terus meningkatkan produksinya. Selain itu, mudah-mudahan saja petaninya mengalami keuntungan dengan meningkatnya produksi tersebut. Mudah-mudahan petani terus berkembang, terus menggali ilmu, mencari inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan produksi tersebut, baik bahan baku dan juga dalam segi pengolahan pasca panen. Potensi kopi dan tembakau Garut telah terlihat jelas, mulai dari lahan yang subur hingga semangat petani yang tak pernah padam. Namun, semua itu tidak akan berhenti tanpa dukungan dan strategi yang tepat. Pertanyaannya, mampukah sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha benar-benar mengangkat kopi dan tembakau Garut hingga dikenal lebih luas?